Ya, sekali lagi kita bersyukur karena pada hari Minggu ini kita bisa kedua kalinya ya, bisa offline ya. Setelah 2 bulan lamanya kita full online. Dan sekali lagi bersyukur untuk Song Ministry, semua para pelayan ibadah pada hari ini. Saya dengar kemarin Song Ministry beberapa anggotanya sempat sakit, hampir kita mau akapela hari ini. Ya, tetapi walaupun akapela kita tetap semangat, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan lebih semangat, itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan sekali lagi thank you untuk Bro Jamie, Pendeta Jamie yang sudah sharing komuni tadi ya, dan welcome to Bali ya bersama Winda juga. Kita bersyukur sekali ya. Kalau 1,5 bulan yang lalu saya sempat sharing sama jemaat bahwa saya sempat agak gemuk ya minggu lalu ya, bulan lalu. Sekarang pun masih gemuk sebenarnya ya. Itu gara-gara mereka inilah penyebabnya waktu itu. Ya, waktu di Makassar mereka nggak biarkan 3 jam tanpa makanan kita. Ya, makan pagi, makan siang ada lagi, makan sore dipastikan dikirim lagi orang untuk siapa? Makan lagi. Ada lagi makan sore, makan malam, makan tengah malam ada lagi ya. Jadi ya mau bagaimana ya? Itulah proses penggemukan kita di Makassar kemarin ya. Tapi bersyukur yang bersyukurnya adalah kita punya jemaat ya di satu Nusantara, kita adalah keluarga. Dan kalau minggu lalu kita anggota jemaat bisa celebrate dengan MCR ya, membership ya, commitment renewal, itu karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang benar-benar membuat hidup kita berarti. Amin. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhanlah Bapa kami ucap syukur Tuhan. Tadi kami bisa menaikkan pujian Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia Bapa. Tak pernah kuragu Bapa. Karena kesetiaan Engkaulah yang membuat kami bersuka cita, membuat kami semangat Bapa. Kalau minggu lalu kami bisa celebrate Tuhan kebangkitan Engkau Tuhan, biarlah kebangkitan Engkau itu senantiasa hidup Tuhan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Berdoa Bapa untuk kami mendengar firman Tuhan dan hamba-Mu yang berbicara, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau saja yang melingkupi kami, sehingga segala sesuatunya baik kami mendengar, baik hamba-Mu yang berbicara, semuanya memuliakan nama Engkau saja Bapa. Terima kasih atas segalanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, judul khotbah saya pada hari ini adalah diperbarui melalui kebangkitannya. Kalau kita mengerti Yesus sudah bangkit, lalu apa buat kita? Apa hari-hari yang akan kita lalui? Kita tahu sewaktu murid-murid mendengar Yesus mati, ya, mereka itu ada yang ke kuburan Yesus, tapi mereka nggak menemukan mayat Yesus. Malah mereka bertemu dengan malaikat yang terang benderang, dan pada saat itu malaikat itu berkata sama mereka. Ya, di Lukas 24 ayat 6-8 dikatakan demikian. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Amin. Saat itu mereka dikatakan sama malaikat ya, ia nggak ada di sini. Ya udah bangkit. Ingat nggak apa yang dikatakannya kepada kamu? Ini menarik, kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi biasanya kalau ada kedukaan, kalau ada yang mati, meninggal, rutinitasnya adalah bawa rempah-rempah. Tapi di sini malaikat itu interupsi pemikiran mereka. Oke lah rutinitas tiap hari atau kedukaan tiap hari kamu harus begini kasih rempah-rempah, tapi kamu ingat nggak firman-Nya? Ingat nggak perkataan Yesus sewaktu dia masih hidup? Ya, bahwa apa? Yesus memang akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit. Terus tiba-tiba mereka baru, oh iya ingat. Ya, jadi mereka baru ingat setelah dikasih tahu tentang, ayo Yesus tuh pernah berkata begini loh. Itu langsung menginterupsi rutinitas mereka. Ya. Lalu mereka tiba-tiba, mereka gembira, terus mereka cerita sama semua yang lain. Tapi lihat respon yang lain.
Ayat 9 sampai 12 saya bacakan. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kalau di dalam versi NIV-nya, New International Version, dikatakan ini seperti fable. Ya, tahu ya, fabel. Cerita fabel itu kalau kita waktu SD ya, SMP kayaknya jarang-jarang kita dengar cerita fabel ya, masih bisa lah ya. Tapi mungkin singa dengan tikus, ya, kancil dengan apa? Buaya ya. Cerita-cerita fabel itu senantiasa menyenangkan. Ya, kita dengerin, terus ada pesan moralnya. Makanya jangan mau kayak kuat, hebat seperti singa, yang penting cerdik aja kayak tikus. Misalnya ya. Makanya kayak kancil, ya, jangan kayak buaya ya, maunya makan terus ya, gampang aja. Ayo, harus pintar, harus kerja keras kayak kancil gitu kan. Terus kita dengar itu kalau masa kecil itu semangat, menyenangkan. Tapi pernah gak sih kita yang udah dewasa ini waktu bergumul kita ingat, oh iya si kancil, oh iya si tikus. Tikus itu benar-benar menyemangati saya. Misalnya si kancil itu saya harus cerdik, amin Tuhan, thank you untuk kancil. Gak ada kita kayak begitu. Kenapa? Karena fabel itu nggak ada kuasanya. Fabel itu nggak ada tentang kebangkitan Kristus. Tidak ada kematian, tidak ada firman yang menguatkan. Buku Roma bilang, Injillah yang menyelamatkan, kekuatan yang menyelamatkan. Bukan cerita, bukan dongeng, atau kadang-kadang kita bisa saja semangat gara-gara testimoni orang. Terus waktu kita dengar testimoni orang, aduh, ternyata masalah dia lebih berat, amin Tuhan saya lebih bersyukur. Ya kadang-kadang ya, masalah orang lain lebih berat membuat kita lebih bersyukur. Jadi bukan tentang firman Tuhan lagi, bukan tentang perkataan Yesus lagi, tetapi kondisi orang yang lain atau keadaan yang kita lihat, oh saya lebih baik, itu bikin kita lebih bersyukur. Ya, be careful. Ya, ini bisa menjadi fabel, cerita yang menyenangkan, ada pesan moralnya, tapi tidak ada kuasanya. Makanya itu bedanya fable versus faith. Beda sama si Simon Petrus. Kita tahu Simon Petrus beberapa hari sebelumnya, dia adalah orang yang menyangkal Yesus. Dia ragu. Kalau di hadapan orang, ya orang, kamu kan orang itu kan, saya pernah lihat kamu sama Yesus. Enggak. Dia takut, dia ragu kalau dia menyatakan imannya, nanti apa anggapan orang. Ya, sama seperti tadi Bro Jamie sharing. Ya, anggapan orang lebih menakutkan dibandingkan Tuhan yang dia yakini. Ya, lihat ayat 12 di sini. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Dulu si Simon Petrus adalah seorang yang ragu, beberapa hari sebelumnya ragu. Tapi keraguan itu memang membuat dia jadi sedih sekali. Aduh, saya guilty sama Tuhan saya. Begitu dia dengar tentang kebangkitan Yesus, tentang cerita yang diceritakan oleh murid-murid perempuan-perempuan itu, walaupun rasul-rasul yang lain agak omong kosong lah itu. Kesaksian ini ya, orang kasih sharing tentang ini ya, omong kosong, ini loh kondisinya begini loh, Yesus mati. Ya, tapi Simon Petrus saat itu, dia bukan lagi melihat itu sebagai omong kosong, bukan lagi melihat itu sebagai cerita yang gak ada artinya, tapi dia mau cari tahu lebih lagi. Dia mau respon, lihat ya, ada behaviornya, dia langsung cepat-cepat. Orang yang lain masih dalam kedukaan, masih di dalam kesedihan, masih di dalam, masalah lah kita ini, Yesus mati, udah gak ada lagi orang yang bela kita. Bahayalah ini hidup kita. Orang masih berdiam di sana, tapi Simon Petrus cepat-cepat bangkit, cepat-cepat pergi, cepat-cepat bertanya dalam hatinya. Dia mau tahu kebenaran lebih lagi. Ini adalah poin saya yang pertama. Kebangkitan Kristus seharusnya membuat kita menjadi seorang yang dulunya faithless, tapi kita diperbarui
kita menjadi seorang yang faithful, setia. Tadi kalau lirik lagu tadi, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, ya, kau pegang hidupku. Buat Petrus, waktu dia dengar itu, wah, berarti apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan firman, itu berarti dibuktikan, itu berarti benar. Ya, Petrus langsung interest, langsung tertarik tentang itu, lebih daripada kondisi yang menyedihkan. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudari ya, sama kondisi, sama firman, kita lebih tertarik yang mana? Ya, karena kebangkitan Kristus harusnya mengubah kita jadi seorang yang mungkin banyak ragunya. Aduh, kalau saya mau melakukan ini buat Tuhan, ntar begini lagi, ntar begitu lagi. Ragu. Tapi Petrus, dia mulai berubah, dia mulai diperbarui jadi orang yang setia. Orang yang setia bukanlah orang yang memandang kebangkitan Yesus sebagai fabel yang tidak berpengaruh. Tetapi kebangkitannya membuatnya mau mencari kebenaran Tuhan dengan segenap hati. Itu bedanya orang yang faithful, orang yang setia sama orang yang ragu. Orang yang ragu, dia stuck dengan kondisi. Tapi orang yang setia, dia curious, dia pengen cari tahu kebenaran. Dia pengen cari tahu firman Tuhan lebih lagi. Bukan seperti, ya saya di sekolah minggu sering sih dengar tentang Yusuf ya yang ditangkap, Abraham yang mau membunuh anaknya Ishak tapi akhirnya nggak jadi. Saya sering sih. Tapi firman itu benar-benar berkuasa nggak di dalam kehidupan kita? Apakah di dalam pergumulan cerita-cerita itu, firman itu seperti fabel aja yang nggak berpengaruh? Kalau kita melihat firman, kita baca firman dengan cara seperti itu, kita akan hari demi hari, bulan demi bulan akan tetap menjadi orang yang banyak sekali ragunya. Tapi kalau kita lihat firman, ini loh, Yesus kita udah bangkit. Dia membuktikan apa yang dia katakan itu benar, kita akan jadi orang yang setia. Kita lihat ke poin berikutnya. Saat itu, di lain waktu, ada 2 orang murid, mereka berjalan ya menuju ke Emmaus. Di dalam percakapan mereka sebenarnya mereka mempercakapkan tentang kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Kenapa? Karena mereka udah dengar rumor-rumor tentang kebangkitan. Mungkin di daerah Yerusalem udah mulai viral itu. Katanya udah bangkit tuh. Ya. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 15 sampai 18. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lihat ya, mereka berjalan, lalu Yesus datang, tapi mereka nggak kenal. Kalau di sini di firman memang dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Saya nggak tahu apa itu. Ya, apakah mungkin Yesus pakai kerudung, ya nggak kelihatan, atau Yesus ganti rambut mungkin, nggak tahu, nggak dijelaskan. Ya, kadang-kadang yang membuat ya kita bisa tidak mengenali orang yang sudah kita kenali, mungkin ada perubahan wajah mungkin, atau perubahan aksesoris yang kita nggak ngeh. Tapi bisa juga, saya jalan di sebuah trotoar, saya lagi mikirin banyak hal. Terus ada orang yang berpapasan dengan saya, dia nyapa saya, tapi saya nggak tahu, saya nggak fokus sama dia. Terus besoknya, Ses, sombong banget kemarin, lagi mikirin apa? Ya, gue udah nyapa lu, gue udah lihat lu juga lihat gue, tapi lu kayaknya nggak kenalin gue. Kapan? Jam 3 sore lu kemarin di trotoar depan Kebun Raya Bogor, waktu itu kan kita sering jalan. Oh ya? Oh ya ampun, saya lagi fokus banget sama pikiran saya. Jadi ada banyak pikiran yang lagi saya pikirin, terus tiba-tiba jadi orang yang kita kenal itu bisa nggak fokus.
Ya, pernah nggak merasakan demikian? Ya. Nah, pada saat itu kita tahu si dua orang murid ini bercakap-cakapnya tentang apa? Kok Yesus kita mati ya? Terus mukanya udah gimana? Tadi dibilang mukanya muram. Jadi walaupun ada cerita tentang kebangkitan, mereka tetap muram. Iya sih, Yesus bangkit. Bener nggak sih Yesus bangkit? Terus kalau bangkit terus kenapa? Terus hidup kita masih gini-gini aja kok bangkit. Jadi muram terus. Ya, terkonsumsi dengan keadaan itu, terkonsumsi dengan pikiran itu, sehingga nggak kenal lagi sama Yesus. Makanya si Kleopas nih, ya ada dua murid, satu murid namanya Kleopas, mungkin yang muram itu. Satu lagi mungkin nggak tahu temennya mungkin agak terluka, namanya Salonpas. Ya. Mungkin ya. Ya. Terus dia bilang, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Ini belakangan viral loh, udah trending ini. Lu buka YouTube sekali aja udah dapet videonya, Yesus lagi bangkit, Yesus mati gitu kan, mungkin ya pada saat itu ya. Nah tapi inilah yang terjadi ya, ketika orang yang kita kenal tampak asing bagi kita. Yesus sepertinya jadi jauh, Yesus yang mereka kenal jadi tampaknya asing. Kenapa? Karena orang terkonsumsi dengan keadaan, situasi, atau pikirannya mereka. Saya ngalamin hal-hal tersebut ya. Kalau ada pikiran mengkonsumsi, aduh nanti aja deh firman atau apa, aduh mau sharing-sharingnya, aduh mau ini ya, aduh ntar aja deh. Ya ini kayaknya keyakinan yang pernah saya yakini itu kayaknya jauh sekali, kayaknya asing sekali. Ini dulu nih, ini bahaya nih. Kenapa? Karena Yesus sepertinya udah dekat itu, tapi tampak asing buat dia. Ya. Ini sebuah gambar, ilustrasi. Ya. Kalau misalnya, ini seandainya ya, kita disuruh sama teman kita, lu ikutin dong, kamu ikutin saudara saya. Ya. Saudara saya itu pakai mobil warna putih, terus platnya hitam. Oke, dicatat kan sama kita. Terus apa lagi? Nanti ada bagasinya kebuka. Kok bisa? Aneh banget, mobil bagasinya kebuka lagi jalan. Ya iya, kenapa kok aneh banget orang itu? Enggak, dia biasanya duduk di bagasi itu. Ya, ada drivernya sih. Kok bisa kayak gitu? Entar kalau udah ikutin, ketemu, nanti lu bisa kenal sama dia deh. Misalnya ya, kamu bisa kenalan sama dia, pengen tahu, ini orangnya agak nyentrik, agak unik nih memang. Kok bisa kayak begitu? Dulu dia punya orang tua begini ya, jadi sebenarnya bagasi dia itu rusak ya, tapi karena rusak ya udah deh sekalian biar tren aja di mobil gitu kan. Kok unik banget orangnya? Wah ada banyak deh pokoknya hal-hal yang lu perlu ketahui tentang dia. Nanti kalau udah kenal, baru kamu mengerti kenapa dia begitu. Ini sebuah ilustrasi ya, karena saya akan maju ke ayat berikut ini menjelaskan ilustrasi itu. Di Lukas 24 ayat 19 sampai 21, Yesus bilang sama si dua orang murid ini. Katanya kepada mereka, apakah itu yang viral itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lihat ya, murid ini udah ada keyakinan, tapi begitu lihat kejadian, begitu ikutin Yesus sampai dia mati, kok begini sih, kok diserahkan ke imam kepala, mereka nggak terima. Sama seperti kalau kita disuruh ikutin mobil yang tadi, loh kok bagasinya kebuka, aneh banget. Tenang aja Ses, nanti kalau udah kenal orangnya, kamu akan ngerti kenapa bagasinya kebuka. Ya. Terus gimana? Ya lihat deh masa lalunya, masa kecilnya, dia tumbuh sehingga dia punya hati, prinsip, pikiran, impiannya kayak gimana. Ntar kenal aja dulu. Nah ini mulai kebuka. Dua orang murid ini nggak terlalu kenal sama Yesus. Mungkin mereka mengharapkannya, harusnya saya kalau ikutin Mesias, ikutin Yesus, dia harusnya bebasin Israel.
Sama seperti kita kalau ikut Yesus, saya udah ikut Yesus, harusnya dia bebasin situasi saya. Harusnya saya udah lakukan yang baik, harusnya Yesus itu kasih lagi hal yang lebih baik. Harusnya kalau saya bangun hubungan sama orang, saya udah tulus, harusnya orang diberkati Tuhan supaya orang juga tulus sama saya. Kok jadi begini? Kok Yesus jadi ditangkap, kok menderita? Ini saya nggak terlalu terima ini, muram muka saya. Udah ikutin Yesus tapi jadi muram ini. Ini ada kedangkalan pengenalan dari dua orang muridnya. That's why Yesus waktu dia bangkit, dia langsung deketin dua murid yang mungkin masih dangkal pengenalannya. Yesus mau bukain pengenalan demi pengenalan. Bapak Ibu Saudari, hari ini kita jadi murid Yesus, ya. Kita udah mungkin membership commitment renewal, udah memperbarui keyakinan kita, komitmen kita. Amin Tuhan, saya ingin berfungsi buat Engkau. Amin Tuhan, saya pengen bersatu Tuhan bersama jemaat. Amin Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau. Amin Tuhan, saya ingin menjadi garam dan terang. Tapi waktu kita melalui situasi demi situasi, itu sepertinya keyakinan itu jadi asing buat kita, jadi jauh. Entar dulu lah. Kejadian itu bisa bikin mengecewakan. Ya, mungkin ada enggak kejadian yang kita alami belakangan ini, 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan belakangan, itu mungkin viral di pikiran kita. Mungkin bisa bikin kita nggak bisa tidur, mungkin bikin kita malas, mungkin membuat kita jadi iman kita jadi turun. Aduh, ngapain ya ikut Yesus ya? Yang seharusnya terjadi, kebangkitan Yesus membuat keyakinan itu yang udah kita punya, ayo Tuhan mau bukain, ini kesempatan untuk kenal dia lebih dalam lagi. Berarti kita belum kenal Yesus benar-benar. Kita baru kenal Yesus kulitnya aja. Ya, ayo, ini kesempatan, panggilan buat Yesus, kenal lagi lebih dalam. Jangan sampai di permukaan aja kenal Yesus. Kita menghakimi, menyimpulkan Yesus, harusnya Yesus begini dong. Harusnya begini dong, harusnya hidup saya seperti ini dong. Kok jadi begini? Itu yang orang lain gak kenal Yesus aja bisa begini. Masa jadinya kita begini? Ya, jadi berlogika kita seperti itu setiap hari. Poin saya yang kedua yang tadi saya sharing di sini adalah melalui kebangkitan Yesus kita diperbarui dari misunderstood, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Semua kita sebagai murid Yesus dipanggil untuk makin kenal lagi. Entah itu ada kejadian yang luar biasa viral buat kehidupan kita, ya, tapi Yesus, ayo, brothers, sisters, ada sesuatu yang belum kamu kenal tentang saya. Ya, Yesus mati dan bangkit bukan supaya kita hidupnya nyaman sesuai yang kita inginkan. Tapi dia mati dan bangkit supaya kita makin kenal dia dan kita makin bisa dengan merdeka menghidupi kebangkitan dia. Mari kita lanjut. Di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Lalu 30:31 saya lanjutkan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lihat ya, dengan kedangkalan si dua murid ini, Yesus sengaja jalan di samping mereka, supaya tujuan Yesus adalah supaya nanti mata mereka kebuka tentang Yesus. Jadi udah dekat Yesus, belum tentu mata terbuka. Ya, bagi kita, mungkin kita bisa merasa, saya udah dekat sama Yesus, udah berapa ribu doa yang saya ucapkan, udah berapa kali saat teduh yang saya udah baca. Tapi belum tentu itu mata kita terbuka lihat Yesus. Yesus sampai mau jelasin, kamu tahu nggak? Sampai Yesus jelasin seluruh Alkitab di dalam perjalanan itu. Ini betapa intensionalnya Yesus. Kamu tahu nggak dari kitab Musa, kitab nabi-nabi ya, nggak tahu nih berapa jam nih study Bible-nya nih di jalanan itu ya.
Buka tuh. Kamu ada kan di gadget kamu ya, buku keluaran, buka keluaran. Itu lihat keluaran 18, itu saya. Lihat di Kejadian, itu saya akan menderita. Ya, di Kejadian Abraham, di Kejadian Yakub, itu adalah penggenapan bahwa saya akan menderita buat kamu. Lihat deh buku Bilangan, lihat deh buku Ulangan. Itu saya ingin kasih kehidupan kamu. Generasi ke depan itu mau ikut menderita buat saya. Terus dijelasin mungkin buku Yesaya, buku Mazmur, buku yang lain. Nggak tahu berapa jam itu perjalanan. Cuman supaya mata mereka kebuka. Oh, selama ini yang dibaca adalah Yesus akan menderita buat saya dan dengan cara itu dia akan dimuliakan. Ya, lalu setelah itu mereka terbuka mata mereka setelah Yesus pecah-pecahin roti. Ya, tapi di situ mereka udah tahu pengertian demi pengertian yang Yesus bukakan. Sekarang mari kita lihat semuanya ini. Bagaimana kita melihat penderitaan kita saat ini? Bagaimana kita melihat kebahagiaan kita saat ini? Bagaimana kita melihat misalnya ada teguran di dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat tentang berdamai? Ya, saya pernah punya pengenalan tentang keadaan ini jauh sekali dari penderitaan Yesus. Jadi waktu saya menderita ya, misalnya waktu kuliah, aduh ini gimana? Saya sempat terancam DO gara-gara di semester 1 saya tipes, jadi nggak ikut ujian, jadi ada 3 mata kuliah triple E semuanya. Itu sebagai murid semester pertama udah langsung tegang, ini DO nggak saya ya? Kok dosennya nggak kasih ini sih apa waktu untuk habis sembuh ujian lagi, kok langsung dikasih E sih? SKS-nya gede lagi. Ya, saya lihat penderitaan itu, ya mungkin penderitaan kita beda-beda. Tapi yang saya pikirkan adalah solusi demi solusi demi solusi. Di situ mana ada saya bisa lihat penderitaan Kristus. Nggak bisa, itu hanya sebuah dongeng dan fabel aja. Nggak berkuasa penderitaan Kristus. Saya nggak bisa lihat Yesus akan dimuliakan lewat triple E-nya saya di kuliah ini. Saya nggak bisa lihat Yesus akan dimuliakan di sini. Yang saya lihat adalah masa depan saya hancur ini. Saya pasti akan disuruh orang tua pulang ke Bogor. Moses kamu ini bodoh sekali. Ah, itu udah kata-kata yang terbayang. Pasti orang tua saya bilang bodoh. Udah takut. Itu cara saya melihat penderitaan saya. Solusi demi solusi untuk mempertahankan, membela masa depan saya. Tapi coba seandainya saya lihat penderitaan Kristus. Wow, dari penderitaan ini saya makin mau kenal kemuliaan Tuhan. Ada juga tentang kebahagiaan. Saya pernah bahagia banget ya karena waktu itu Febri menerima pinangan saya menjadi menjadi suami. Ya. Nah, wah, ya kayaknya harusnya dia yang berjuang buat saya. Tapi kalau saya jadi saya yang berjuang buat dia gitu ya. Ya, tapi saya bahagia banget kenapa? Karena pada saat itu, wah, kehidupan akan menyenangkan. Kehidupan akan luar biasa, akan banyak journey yang saya akan punya sama Febri. Gitu ya. Nah, kebahagiaan itu tentang apa? Tentang saya mencapai milestone dalam hidup saya. Achieve ini, achieve itu, mungkin tadi Bro Jamie udah sharing ya, value kehidupan duniawi itu, kalau dibedah lagi, itulah kebahagiaan kita. Tapi kalau kita ngerti penderitaan Kristus, bisa nggak di dalam kebahagiaan itu kita lihat penderitaan Yesus, sehingga kita tuh bersuka citanya. Karena Yesusnya, Tuhan kalau kasih saya pasangan, berarti saya akan bahagiakan Yesus seperti apa. Ini betapa bahagianya saya. Tuhan kalau kasih saya rumah, ya Kristus apa yang saya bisa lihat? Kalau rumah membuat saya jauh dari Kristus, buat apa saya punya rumah sendiri? Ya, begitu banyak kebahagiaan yang mungkin di permukaan, tapi Yesus mau tarik kita lebih dalam. Ya, Pendeta Harlem minggu lalu bilang, look deeper. Karena kita ini dari sorga. Bukan lagi dari dunia yang mau achieve segala hal yang kita miliki. Kita ini dari sorga, kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, jemaat akan merepresentasikan ya di Denpasar, di Canggu, di Jimbaran, di mana-mana ya. Sorry kalau ada daerah yang nggak kesebut, kok saya nggak disebut bro ya. Ya. Tapi semuanya adalah supaya apa? Representasikan kemuliaan Tuhan. Untuk itulah kita disatukan dalam tubuh Kristus.
Kalau ada misalnya ditegur atau ada input, ya, kalau saya dulu lihatnya, ya saya adalah brother yang kurang bertobat memang. Sampai orang negur saya berarti saya memang jelek, saya lebih rendah dari dia. Ya, atau bisa-bisanya dia tegur saya, emang dia nggak lihat kelemahan dia apa? Jadi teguran itu kita lihatnya itu dari sisi mata kita aja. Kita nggak bisa lihat dari kemuliaan Tuhan. Oh iya ya, Yesus menderita, Yesus begini. Kalau saya lihat lebih kepada orangnya, lihat daripada emosi tegurannya, itu Yesus tuh jadi asing, jadi jauh banget sama kita. Penderitaan Yesus mati itu jadi nggak ada gunanya lagi. Itu hanya sebuah dongeng aja buat kita. Karena kita begitu reaktif lihat orang itu juga begitu. Dia tegur nggak bertobat juga, saya bongkar aja dosanya. Dia belum tahu. Wah, ya, mana ada value kerajaan Tuhan begitu? Ya, Yesus tahu semua dosa, malah dia mati buat orang-orang. Harusnya kita mati buat satu sama lain yang berdosa. Bukan menghakimi, bahkan membuat rendah juga kok. Enggak. Ya, teguran itu membuat kita jadi lihat kemuliaan Tuhan. Ini ada kesempatan buat saya bisa tumbuh dan memuliakan Tuhan. Ini ada kesempatan saya bisa mengasihi orang yang menegur saya. Kenapa? Karena itulah value Yesus. Berdamai. Ya, kalau dulu saya lihat berdamai, berdamai. Tapi lihat aja, nanti pasti dia gitu lagi. Cukup tahu orangnya seperti itu. Berdamainya udah terjadi. Tapi kita lihatnya dari value kita. Kebangkitan Yesus mau ubah, mau perbarui itu. Bahwa apa? Berdamainya kita bisa berdamai dengan cara Kristus. Bisa berdamai dengan hatinya Yesus. Ada hal lagi yang kita akan sangkal lagi. Ada hal yang kita mau cerita lagi, terbuka lagi. Kenapa? Ada kemuliaan Yesus di dalam berdamai itu. Tapi kalau kita nggak bisa lihat penderitaan Yesus, kita hanya lihat di permukaan aja. Lihat sebulan ke depan, kalau masih sama, ya berarti dia itu nggak tulus damainya. Wah, ya. Lihat Simon, ya kita lihat contohnya si Simon. Di Lukas 24 ayat 34 sampai 35, ya dua murid ini ya, si Kleopas ya, sama temannya ya, bukan Salonpas ya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Lihat ya, jadi mereka mulai menyadari, begitu mereka mulai kenal sama Yesusnya, baru mereka ingat, oh iya kemarin juga si Simon Petrus share kesaksian ini. Betul-betul ya, tiba-tiba testimoni brother lain, sister lain itu jadi lebih hidup. Kenapa? Karena Yesusnya mulai dikenal. Kalau Yesus nggak kita kenal, testimoni dari orang lain itu hanya sebuah fabel aja. Itu hanya sebuah, iyalah dia kondisinya gini, ya enak buat dia. Ya saya begini, ya itu aja perbandingan. Perbandingan nggak akan pernah bisa menyembuhkan hati kita. Tapi yang menyembuhkan hati kita adalah mengenal Kristus lebih dalam, mengenal penderitaannya, sehingga kesaksian satu sama lain itu jadi lebih berkuasa. Ya. Dan Simon Petrus 20 tahun kemudian sewaktu dia jadi murid, dia tulis begini. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Kalau kita ikut kehendak Allah, bisa nggak kita menderita? Ya, kata Petrus dari firman Tuhan seperti itu. Mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, ayo serahin jiwa kita. Ini penderitaan itu bukan semata-mata, ayo serahkan solusi-solusi kita tulis, enggak. Yang pertama adalah serahin jiwa kita dulu sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, saya tahu pergumulanku, inilah saya mau berbuat baik kepada Engkau, saya mau kenal Engkau, itu terutama. Ya, ini bukan tentang berbuat baik kepada satu sama lain terlebih dahulu, jangan. Ya, berbuat baik terhadap satu sama lain, nggak kenal Tuhan pun bisa. Halo apa kabar? Ini ada makanan, ini ada ini, bisa. Nggak usah kenal Yesus berbuat baik bisa, tapi Yesus tuh ingin lewat penderitaan justru orang makin kenal Tuhan, ya, dan menyerahkan jiwanya, lalu pengen berbuat baik kepada Penciptanya. Kalau sama Penciptanya kita berbuat baik, apalagi sama yang diciptanya.
itu memurnikan pemikiran kita. Sehingga kita ini yang tadinya buta, mungkin kita dekat sama Yesus tapi masih bisa buta, tapi akhirnya bisa melihat, wah, saya bisa kok baik sama brother itu, saya bisa kok baik sama bos saya, sama karyawan saya baik kok sama teman-teman saya. Kenapa? Karena saya udah serahkan jiwa saya kepada pencipta saya dan saya mau berbuat baik kepada dia. From blind to see. Ya, waktu Yesus pecah-pecahkan roti itu, mereka baru melek, ini Yesus. Kenapa? Karena masih ingat ya, kalau roti dipecahkan, itu kan menandakan tubuh Kristus. Tubuh itu dipecah-pecah, dibagi-bagi sama anggota-anggota tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya roti yang dipecah-pecahkan ini bersatu di dalam tubuh Kristus. Ini akan berbicara tentang firman Tuhan. Jemaat tubuh Kristus akan bicara tentang pengharapan. Jemaat tubuh Kristus akan bicara tentang persatuan. Dan jemaat Kristus akan berkobar untuk Tuhan. Bicaranya bukan lagi tentang, kok gini ya Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudari, apa isi pembicaraan kita satu sama lain? Ya. Skor sepak bola tadi malam? Ya. Atau misalnya apalagi Rusia Ukraina? Ya. Apalagi politik sekarang? Ya. Atau kita sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, kita akhirnya bersatu bicara lebih banyak tentang keyakinan, tentang hati, tentang pengharapan, dan bukan bicara tentang kejelekan, negativity, kemuraman, dan lain-lain. Ini adalah yang Tuhan mau. Waktu pembicaraannya jadi lebih kepada firman Tuhan, jadi lebih pada pengharapan Tuhan, mereka baru kenal, ini Yesus. Saya baru kenal Yesus. Ya. Dalam penderitaan saya bisa lihat Yesus. Dalam kebahagiaan saya jadi bisa lihat Yesus. Dalam teguran saya jadi bisa lihat Yesus. Dalam berdamai saya jadi bisa lihat Yesus. Itulah artinya Yesus mau bangkit supaya kita yang tadinya buta jadi bisa melihat. Ya. 3 minggu yang lalu saya sempat share sama kita semua, ya, waktu saya dan Febri cancel bayi tabung. Tapi yang paling bahagia buat kita adalah waktu kita punya diskusi berdua. Bagaimana kita jadi diskusi tentang berkat rohani yang ada di dalam surga kita punya. Terus hikmat lebih dalam lagi yang Tuhan kasih. Wow, saya ini orang yang kaya. Ya, kenapa kalau misalnya ini cancel, ini harus menyedihkan terlalu hebat luar biasa. Itu sepertinya jadi dangkal sekali dan pengenalan kita akan Tuhan jadi lebih sempurna. Kita jadi bisa melihat lebih jelas. Ya, jadi tidak ada hal di dunia ini yang bisa hancurkan iman. Karena apa? Karena kita udah bisa lihat Yesus dengan jelas. Yesus itu jadi besar sekali dan penderitaan itu jadi kecil sekali. Ya, hal ini yang Tuhan akan bangkitkan kita. Kita diperbarui oleh Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudari, mari hari ini, ya, kalau kita udah kebangkitan Kristus sudah mengerti, ya, mari kita hidupi from faithless to faithful. Apa yang kita ragu, ya, saya tidak menyalahkan atau tidak menghakimi. Wah, saya juga bisa aja ada hal-hal yang ragu. Ya, ada hal yang ragu itu, mari kita curious untuk cari kebenaran Tuhan. Keraguan itu jangan dibiarkan aja. Ya. Yang kedua, Yesus memperbarui kita from misunderstood to understand. Yang tidak mengerti, jadi mengerti. Kita punya fellowship supaya satu sama lain makin mengerti keyakinannya, makin mengerti Yesus. Sehingga lama-lama from blind to see. Kita berdoa supaya setiap anggota tubuh Kristus makin bisa melihat Yesus dalam segala situasi. Dan kita jadi bersatu dan berkobar sebagai tubuh Kristus. Amin? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau hadir Tuhan di perjalanan 2 murid Emmaus Tuhan. Dan Engkau mengatakan Tuhan hal-hal tentang Engkau. Hal-hal tentang keyakinan dalam firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka bisa terbuka dan melihat Engkau lebih jelas Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada hal tentang penderitaan kami, ada hal tentang yang kami sulit Bapak di dalam hidup kami, ada hal mungkin tentang kebahagiaan yang kami punya, kami mau lihat lebih dalam Bapak, supaya kami bisa melihat Kristus lebih jelas lagi Bapak. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang setia Bapak,
Orang yang setia Tuhan tidak melihat firman, tidak baca Alkitab seperti dongeng cerita yang tidak berkuasa. Tapi kami akan baca firman Engkau Tuhan sebagai perkataan yang berkuasa Bapa. Kami akan Tuhan menjadi orang Tuhan yang akan makin mengerti tentang Engkau Tuhan. Kadang-kadang Tuhan waktu kita ikut Engkau ini, kita bisa nggak ngerti Tuhan, kenapa terjadinya seperti ini, kenapa begitu Tuhan. Tapi bantu kami Tuhan, kuatkan kami agar kami tidak tenggelam dalam kejadian, tapi kami justru mendalami keyakinan-Mu di dalam Engkau. Sehingga bukan tentang kekecewaan yang kami rasakan, tapi yang kami rasakan adalah rasa syukur tentang Kristus yang hidup Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat dan teman-teman semua di sini Bapak, baik online maupun offline Tuhan, biarlah Tuhan kami makin bersatu mengenal Engkau dan makin mau berbuat baik kepada Engkau Tuhan, karena kami bisa melihat dengan jelas di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.